Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Soul Zero. Kali ini saya akan melanjutkan serial drama Korea Remember War of the Sun. Oke, langsung saja. Simetriskan posisi rebahan, siapkan headset kalau punya, kalau nggak punya earphone saja, dan intro dulu. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Ternyata tujuan Namgyeoman ke kantor Jinwoo adalah ingin mengancam apabila kalian mengganggu Namgyeoman lebih dari video itu, Namgyeoman akan menghancurkan keluarga dan teman-teman Jinwoo. 겁이라도 먹을 것 같아? 가 오정화 죽였다고 말하는 동영상에 비하면 Di sisi lain, ternyata Jinwoo menemui Kwak Hangso karena Kwak Hangso berpikir bahwa video itu tidak akan cukup untuk menangkap Namgyeoman. Kwak Hangso pun berinisiatif untuk memberikan hadiah lagi ke Jinwoo. Dan ternyata Kwak Hangso memberi sebuah video pengakuan palsu yang dia lakukan dulu. 1호 그룹 남규만 사장에게 매수당해 용의자였던 Di kantor jaksa, ternyata Hong Musuk pensiun dari kepala jaksa. Dengan perkataan dan akting sedihnya yang bikin aku ketawa menontonnya karena tahu dia hanya melarikan diri dari masalah penyuapan yang dilakukannya. 저의 불찰로 오늘 저는 여러 더 노력하겠습니다. Musuk pun resmi pensiun. Di sisi lain, Kwak Hangso dikepung sama pasukan Namgyeoman. Untungnya, sebelum Kwak Hangso dikeroyok, datang polisi menangkapnya. 아 내가 곽한수 형 빨리 체포하라고 뭐하냐 체포해 예 Keesokan harinya, sidang kedua grup Laxmal dan grup Ilho Elektronik dimulai. Ternyata, saksi pertama adalah pegawai dari grup Laxmal dan merupakan teman dekat dari ayah Lee Jae-ik. Tapi ternyata dia bersaksi bahwa memang lampu yang dibuat di pabriknya sering rusak dan dia disuruh untuk diam dan menyembunyikan fakta itu. Dan di sini kita tahu bahwa dia pasti udah disuap. Ternyata Park Do-ho pernah bertemu dengannya dan menyuapnya untuk melakukan saksi palsu. Dengan pertukaran, grup Ilholaf akan memberikan pengobatan gratis untuk anaknya yang akan dioperasi. Tapi ternyata penyelidikan tim Jinwoo mendapatkan fakta bahwa meledaknya microwave milik Ilholaf Elektronik bukanlah lampu, melainkan kelebihan arus listrik. Dan ternyata grup Laxmal bukanlah korban pertama, melainkan ada pabrik lain yang mengalami kasus sepertinya dan bangkrut akibat Ilhol Life Group, yaitu pabrik produksi lemari es yang sama-sama meledak karena arus listrik berlebihan. Tapi entah mengapa Ilho Group menumpahkan semua kesalahannya ke grup lemari es itu. Dan ternyata kedua itu berkaitan dikarenakan kabel yang diproduksi dari grup yang sama dan terdapat transaksi gelap Ilho Life Group. Hakim pun bertanya, mana buktinya? 불량 전선이 나오게 된 원인이 1호 그룹의 Ternyata buktinya udah disebarkan oleh kepala jaksa baru dan viral di mana-mana. 로 만든 불량 전선을 영원 전기 실제 설립 목적은 1호 그룹은 영원 전기를 통해 Dan sidang pun berhasil dimenangkan oleh Seo Jinwoo. 정말 고맙습니다 정말 고생 많았어요. Malam pun tiba. Seperti biasa, Namgyeoman berlutut untuk minta maaf karena kesalahannya. 발목을 잘라버려야 돼. Setelah itu mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi Namgyeoman malah mengalihkan pembicaraan dan memberitahu ke ayahnya bahwa Park Do-ho sedang menyelidiki Nam Il-ho. Di sisi lain, Park Do-ho melakukan pertemuan dengan Lee Jung-in. Dan ternyata Park Do-ho berniat menghancurkan Nam Il-ho dan membutuhkan bantuannya. Pagi pun tiba. Ternyata Suk Jo-il ditangkap karena kasus penyuapan dana. Di sisi lain, Park Do-ho menemui satu-satunya saksi dari grup Seok Wang yang kebakaran 17 tahun yang lalu dan mengamankannya. Dan ternyata saksi itu mengenal ayah Park Do-ho. 이미 다 끝난 일이라고. 그겠지. 지루하게 사장님 소리 들으면서 칠 거라 생각했냐?
Setelah itu Pak Doho pergi menemui Suk Jo Il, dan di situ Pak Doho memberitahunya bahwa dia ingin menghancurkan Nam Il Ho. Di sisi lain, Jinwo bertemu dengan Nam Yu Kyung. Jinwo pun memberitahu kebenaran tentang keluarganya, tapi dia tidak percaya. Jinwo pun memberitahu, apabila kamu tidak percaya, cari saja kebenarannya sendiri. Keesokan harinya, Siu Jinwo menemui Nam Gyuman. Tapi Nam Gyuman memberitahu kebenaran bahwa orang yang menabrak ibu dan kakak Jinwo adalah ayah Pak Doho, dan membuat Jinwo jadi syok karena ternyata semua penderitaan yang dialaminya berkaitan dengan Pak Doho. 너도 혼자 왔는갑네. 2년 참 더럽다. 마지막에 한다고 하는데 Tapi ternyata penyakit Alzheimer-nya juga bertambah parah, sampai dia lupa bahwa ayahnya udah meninggal dan menunggu ayahnya di depan rumah lamanya. 누나, 여긴 웬일이야? 지금 여기서 뭐 하는 거야? 아빠가 아직 안 들어오셔가지고. 이 날도 추운데 어디서 뭐하고 계시는 거야? 누나. 누나, 갑자기 왜 그래? Setelah melihat hal itu, In-ah bertanya ke manajer Jinwo apa yang terjadi kepada Jinwo. Dan di sini sekarang In-ah mengetahui bahwa Jinwo mengalami Alzheimer. Di sisi lain, Jinwo tersadar dari tidurnya yang terbangun di rumah lamanya. Tapi yang diingatnya hanyalah tentang perkataan Nam Gyuman. Dia pun langsung pergi menemui Pak Doho. 용인에서 난 교통사고. 진우야. 당신이 그러고 어떻게 지금까지? Di kantor Pak Doho langsung mencoba meminta maaf ke Jinwo. Tapi karena kesalahannya udah terlalu banyak, Jinwo pun tidak ingin memaafkannya. 그 사고 Setelah itu Jinwo pergi menemui Kwak Hangso dan meminta Kwak Hangso mengenalkan seseorang bandar narkoba kepada Jinwo. Dan Jinwo berjanji akan memasukkan Nam Gyuman ke sel sebelahmu. Setelah itu Jinwo pun pergi dengan bandar narkoba. Dan Jinwo bertanya di mana pesta narkoba yang sering dilakukan di Korea Selatan. Dia pun memberitahu. 임페리얼 클래스 밤 9시. 네, 들어가기 쉽지 않을 거요. Di sisi lain, Tak Yun Jing ditelepon sama Nam Il Ho. Dan saat mereka bertemu, Nam Il Ho menawarkan harta dan pangkat apabila dia bersedia membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Tapi Tak Yun Jin malah merasa jijik atas apa yang dia bilang. 예, 안주는 못 먹겠네요. 예의는 여기까지만 차리겠습니다. 카미로 회장님, 지금까지 늘 이런 식으로. Setelah ngomong semua itu, dia langsung pergi meninggalkan uang untuk bayaran minumannya. Keesokan harinya, teman karib Nam Gyuman datang berkunjung ke kantornya. Namanya Bai Chuljo. Dan di sini Bai Chuljo mengajak Nam Gyuman untuk berpesta narkoba. 너 사장 승진하고 한동안 안 왔잖아. Setelah di luar, Bai Chuljo bertemu dengan Seo Jinwoo dan di sini Jinwoo menyinggung tentang videonya bersama Nam Gyuman. 4년 전 서촌 별장에서 내가 이딴 협박에 순순히 협조할 거라고 생각한다면 찔리는 게 맞나 보지. 그땐 죽는다. Di sisi lain, Sobum diperlakukan sangat buruk sama Nam Gyuman. 야, 죽을래? Karena itu, keesokan harinya Sobum menyelinap ke kantor Nam Gyuman dan ternyata bukti pembunuhan Oh Jung Ah 4 tahun yang lalu masih disimpannya di kantor Nam Gyuman. Tapi tiba-tiba dia ditelepon Nam Gyuman dan di sini Nam Gyuman ingin meminta maaf kepadanya dan ingin menganggapnya teman. Tapi Nam Gyuman kelihatan tidak tulus sama sekali dan seakan memperoloknya. Dan Nam Gyuman memberikan uang karena Nam Gyuman berpikir Sobum menjadi budaknya hanya untuk uang.
야, 미안해. 야, 한잔해. 네. Di sisi lain, Jinwoo menelpon kantor kejaksaan bahwa ada seseorang yang menemukan koordinat di mana pesta narkoba akan dilakukan. Di sisi lain, Park Do-ho menemui Suk Jo-il dan dia ngomong akan membunuh Nam Il-ho. Dan di sini dia ngomong setelah Suk Jo-il keluar dari sini, kemungkinan Suk Jo-il hanya melihat Park Do-ho atau Nam Il-ho saja. Di sisi lain, tim Jinwoo membuat strategi untuk memata-matai pesta narkoba di sana dan menyuruh Song Jae-ik untuk memata-matai Nam Gyu-man. 와, 이게 카메라야? Malam pun tiba, tim Jinwoo memata-matai pesta narkoba itu. Dan di sana ternyata Nam Gyu-man ada di sana bersama temannya dan ternyata mereka berdua bertengkar di sana. Di sisi lain, Song Jae-ik sedang videoin mereka. Tapi tiba-tiba datang polisi menggerebek pesta narkoba itu. Dan ternyata pemimpin penggerebekan itu adalah adik Nam Gyu-man sendiri. Di sana pun terjadi kerusuhan sejadi-jadinya. Tapi di sisi lain, Nam Gyu-man kabur melewati jalan khusus meninggalkan temannya, diikuti oleh Song Jae-ik. Tapi tiba-tiba Nam Gyu-man bertemu dengan Nam Yu-kyun dan di sini Yu-kyun terlihat kecewa pada kakaknya karena dia terlibat dalam pesta narkoba ini. Tapi karena fakta dia keluarganya, Yu-kyun pun membiarkan Nam Gyu-man kabur. Dan setelah itu Song Jae-ik kehilangan jejak Nam Gyu-man. 나야. 차 좀 가져와. Di sisi lain, Park Do-ho menemui Nam Il-ho dan di sini Park Do-ho memberitahu semua yang dia tahu kepada Nam Il-ho bahwa dia tidak ingin bekerja di bawah pembunuh ayahnya dan akan mengundurkan diri. Di pesta narkoba ternyata tim Jinwoo berhasil dijebak Nam Gyu-man dan yang tertangkap malah Sobo, bukanlah Nam Gyu-man. Beberapa saat kemudian, Sobom keluar dari kantor polisi yang telah selesai diinterogasi dan dia pergi ke bar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba dia didatangi Jinwoo dan di situ Jinwoo menyinggung bahwa Sobom pasti ditelepon Nam Gyu-man untuk membereskan buktinya seperti kematian Oh 덕분에 Jung-ha. 남규만 악행에 대해서 누구보다 Di kantor, tim Jinwoo pun melihat hasil dari kerja Song Jae-ik dan ternyata dia berhasil mendapatkan bukti bahwa Nam Gyu-man berada di pesta narkoba itu. 이거 인터넷에 쫙 까는 거야, 어? Shin berpindah ke Nam Yu-kyung yang sampai ke rumahnya dan marah-marah ke kakaknya. Dan di sini Nam Yu-kyung mengetahui bahwa pembunuh mahasiswi Oh Jung-ah sebenarnya adalah kakaknya sendiri. 충격이라도 받았어? Pagi pun tiba. Di kantor, Sobo memberikan laporan atas apa yang terjadi semalam. Tapi Nam Gyu-man malah merendahkannya dan hanya menganggap Sobo menjadi anjingnya hanya demi uang. Di sisi lain, saksi yang Park Do-ho temui beberapa hari yang lalu memberikan sebuah bukti kuat untuk membuat Nam Il-ho berada di persidangan. Tapi karena bukti itu tidak cukup kuat untuk membuatnya masuk penjara, Park Do-ho dan Tak Hyun-jin memilih menyembunyikan saksi itu dulu sementara. Beberapa saat kemudian Jinwoo pergi ke kantor kejaksaan menemui Nam Yu-kyung. Dan di sini Jinwoo menyinggung tentang Yu-kyung yang membiarkan kakaknya lolos. Setelah itu Jinwoo pergi menemui Tak Hyun-jin untuk melaporkan bukti yang dia dapatkan semalam. Tapi ternyata bukti itu malah diberikan Tak Hyun-jin ke Nam Il-ho. Bahkan dia juga memberikan seluruh penyelidikan Park Do-ho ke Nam Il-ho. Dan di sini kita tahu bahwa Tak Hyun-jin telah berkhianat. Tapi di sisi lain, Hong Moo-suk sedikit curiga ke Tak Hyun-jin karena aneh saja dia tiba-tiba berubah. Keesokan harinya, Jinwoo menemui Bai Chul-jo yang kini telah ditangkap. Tapi ternyata dia dikhianati oleh Nam Gyu-man dan ditinggalkan.
Tapi ternyata apabila dia memberitahu siapa saja yang terlibat, hukumannya pasti diringankan. Tapi apabila dia memberitahu bahwa Namjuman terlibat, pasti perusahaan keluarga Bae Chuljo akan dalam masalah. Jadi Bae Chuljo memilih untuk memberi tahu kejahatan Namjuman yang lain, yang pasti bisa membuat Namjuman ke persidangan. Jadi kasus apa yang dimaksud? Oke, semua akan terjawab di part 11 nanti ya. Terima kasih sudah menonton. See you later. All the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.